Ya, oke. Jadi di robotik ini kita akan membahas sedikit mengenai pengenalan awal dari komponen-komponen dasar elektronika. Terus kemudian kita nanti sedikit loncat ke programmingnya juga. Jadi ini saya kira benar-benar penting ya buat kita di pertemuan awal, biar kita ngerti sebenarnya apa sih yang kita pegang itu. Jadi jangan sampai kita itu megang, tapi itu nggak tahu apa yang kita pegang. Jadi kayak kayak kita itu mainan sihir begitu ya. Penyihir. Oke, oke. Oke, kita lanjut slide ya. Jadi di sini robotik itu sebenarnya apa sih robotik? Nah, kalau dari fundamental dasar ya, sebenarnya robotik itu adalah penerapan dari ilmu komputer atau computer science begitu. Jadi kalau kita masuk ke bidang pengembangan ilmu komputer itu sebenarnya luas banget ya, luas banget teman-teman. Dan salah satu produknya itu ada yang namanya robotik. Nah, untuk robotik sendiri itu disusun dari apa aja sih? Oke, Mas Ardika kok tiba-tiba nanya. Iki kepenyet mau channel tanya iki. Monggo, silakan Mas kalau mau tanya. Kepencet, Mas. Walah. Ya. Oke. Kalau teman-teman ada beneran mau nanya, boleh langsung instruksi ya, dirasain ya, tanya langsung nggak apa-apa ya. Itu akan jadi nilai tambah juga buat teman-teman. Gitu. Oke, tak lanjut ya. Tadi kayak robotik ini Mas Evin, ini beneran kepenyetian. Yo, silahkan Mas. Oh, ngetes. Oh iya, silahkan. Oke, kita kembali lagi ke robotik itu. Jadi robotik itu disusun dari apa aja sih sebenarnya di dalamnya itu? Nah, kalau robotik tadi kan pengembangan dari salah satu produk dari komputer science, komputer. Nah, sedangkan penyusun dari robotik sendiri itu sebenarnya perkawinan dari beberapa bidang ilmu ya, teman-teman, gitu ya. Kalau di sini itu ada salah satunya ilmu mechanical engineering. Mechanical engineering itu mirip-mirip kayak kita bikin bikin ngutak-atik motor gitu, itu masuk mechanical engineering. Atau keahlian teknis mekanik gitu. Kayak mobil, pengembangan mobil, motor, terus pesawat, bahkan roket itu mechanical engineering ya teman-teman masuk ya. Terus di situ ada juga namanya software engineering. Nah, software engineering ini sendiri sebenarnya cukup luas teman-teman. Kalau kita masuk ke bidang software engineering ini, itu nanti mungkin ada subdomainnya di pengembangan aplikasi, terus subdomainnya di pengembangan bahkan kecerdasan buatan begitu dan seterusnya. Untuk aplikasi sendiri bahkan bisa dipisah-pisah lagi menjadi lebih kecil-kecil lagi. Itu kayak ada pengembangan aplikasi untuk desktop atau komputer, terus pengembangan aplikasi mobile atau pengembangan aplikasi web ya, gitu ya. Kalau yang paling banyak dipakai kayak kita pakai sekarang ini itu kan meet.google.com. Itu termasuk salah satu aplikasi web begitu. Nah, kalau Google Chrome-nya itu masuk aplikasi desktop gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai WhatsApp itu salah satu aplikasi mobile gitu. Itu kalau teman-teman mau belajar mendalam tentang software engineering, mungkin depan kita bisa coba-coba sedikit ya di robotik karena kita juga perlu itu sebenarnya. Terus kita di robotik ini ada yang paling mendasar itu namanya electronic and instrumentation. Gitu. Kalau mungkin teman-teman besok nyari kuliah, mau nyari fakultas atau jurusannya apa, nah, ini paling sering dipakai istilahnya electronic and instrumentation. Apa itu electronic and instrumentation? Jadi electronic and instrumentation itu membahas mengenai
konsep-konsep dasar dari elektronik yang itu dasarnya ada di fisika, terus kimia seperti yang kita obrolin kemarin ya di pertemuan awal ya. Terus ada instrumentasi. Apa itu instrumentasi? Instrumentasi itu adalah metode atau cara untuk menggabungkan beberapa hal menjadi satu produk. Nah itu, beberapa hal kedisiplinan, ilmu kedisiplinan menjadi satu produk tertentu. Kayak misal di situ ada analisis, terus pemrosesan, terus monitoring, begitu. Itu masuk instrumentasi. Nah, kalau diibaratkan di robotik sendiri, ini tuh mekanikal itu ibaratnya sebagai otot atau penggerak untuk otot. Kayak misal itu dinamo dengan Tamiya itu loh Mas. Kalau teman-teman pernah mainan Tamiya atau mobil remote, sebagai mekanikalnya itu si dinamo atau motornya. Motor boleh itu motor stepper atau motor biasa, itu sebagai penggerak. Kemudian yang paling dasar itu ada elektronik dan instrumentation itu, jadi kalau diibaratkan itu sebagai otak atau bisa disebut juga nanti ada panca indera, sensor-sensornya begitu. Otak. Nah, terus software engineering itu posisinya di mana? Nah, kalau kita ibaratkan itu seperti lem ya. Software engineering itu untuk ngelem antara disiplin ilmu mekanik sama disiplin ilmu elektronik gitu. Jadi dilem jadi satu. Nah, nanti ada istilahnya namanya mekatronik. Nah, itu kalau teman-teman mungkin masuk SMK itu ada itu ya istilahnya SMK, atau ketika teman-teman besok kuliah itu bisa belajar mekatronik. Nah, terus robotik ini tujuannya untuk apa? Nah, jadi ini ada yang namanya human machine interface. Human machine interface itu untuk apa? Human machine interface itu adalah untuk menghubungkan interaksi antara manusia sama mesin. Jadi kita kan bikin robot kan istilahnya bikin alat ya, bikin alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Pun begitu dengan robotik. Nah, kita bikin robot harapannya untuk gimana caranya biar pekerjaan kita itu semakin dimudahkan. Misal ya kita ada pekerjaan tertentu yang itu berulang-ulang, terus kalau dilakukan manusia kan kesel, bosen, tentu. Nah, gimana caranya kita bikin alat robot yang bisa melakukan menggantikan pekerjaan itu. Mudahnya seperti itu. Nah, untuk biar lebih mudah lagi hubungan antara robot itu, maka terciptalah nanti namanya human machine interface. Nah, kalau teman-teman cari, ini bisa ada ya. Boleh teman-teman cari di Google mengenai human machine interface, ntar muncul macam-macam itu. Mungkin bisa jadi bahan diskusi kita nanti. Oke, kita lanjut slide ya. Ini baru 2 slide. Kita molor berapa jam? Rawo. Oke, yang pertama sebagai basisnya itu kita perlu tahu dulu tentang elektronika dasar. Elektronik instrumentation. Jadi kalau kita sebut tadi electronic and instrumentation itu sebagai itu ya, sebagai otak atau panca indera. Nah, jadi kalau kita mau bikin robot tanpa otak dan panca indera, ya ibaratnya robot itu nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya teman-teman. Meskipun dia tulangnya gede, gitu, ototnya kuat gitu ya, penggeraknya powerful gitu. Tapi ketika dia nggak ada otak untuk melakukan instruksi komando terhadap otot-otot itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi yang paling basis pondasi itu ini di elektronik, kita perlu belajar mendalam mengenai elektronik. Tapi karena kita ini ya masih jenjang SMP, kita mungkin bakal lebih banyak prakteknya. Jadi kita bakal lebih banyak bermainnya buat seru-seruan gitu. Kalau kita terlalu banyak ke konsep malah bingung. Itu nanti udah kuliah aja apa itu ya. Oke ya, kita lanjut itu kan tadi di electronic and instrumentation. Nah, electronic and instrumentation itu sendiri itu
kalau istilahnya kiblat ya, kiblat itu kayak itu ada dua ya. Ini hukum Ohm dan hukum Faraday. Nah, hukum Ohm itu apa? Hukum Faraday itu apa? Gini ya. Jadi hukum Ohm itu lebih dominan membahas mengenai konduktivitas, sedangkan hukum Faraday itu dominan membahas mengenai induktivitas. Nah, apa mana ini? Konduktivitas sama induktivitas apa ini? Oke. Jadi kalau konduktivitas itu kalau teman-teman bayangin itu lebih kepada cara kerja gimana air itu kalau di air ya teman-teman. Listrik kan sering dianalogikan sebagai air yang mengalir gitu ya. Kalau di analogi air itu konduktivitas itu kita bikin cara gimana air itu bisa mengalir deras misal atau bisa mengalir deras, terus bisa mengalir cuma kecil kayak gitu. Itu konduktivitas. Kalau kita searching, tak bukakan aja nggak apa-apa ya. Di kita sekalian nih belajar ketika pengen tahu sesuatu, kita langsung searching gitu. Itu cara belajar yang paling efektif ya teman-teman. Oke, sore-sore itu biasanya internet yang ya. Jadi kita agak perlu bersabar dikit. Nah ini gambarannya kurang lebih gini ya teman-teman. Jadi di Omlo itu kita bikin pengaturan gimana caranya air itu mungkin bisa mengalir lebih deras, lebih kecil, itu dengan melakukan konfigurasi di kayak di besaran pipa, itu misal resistansi, terus air, itu voltase, terus kecepatan aliran itu flow current, itu tegangan ya. Nah itu tentang Ohm's law. Sedangkan yang di itu Faraday law, nah, Faraday law itu dominan lebih membahas mengenai induksivitas. Nah, itu induksivitas yang ini erat kaitannya sama hukum medan magnet. Itu ya. Nah, ini penerapannya di apa aja? Kayak jadi untuk penerapan Faraday law ini penerapannya contohnya ada di dinamo atau motor starter gitu. Jadi kayak misal semakin dia dapat induksi listrik ke medan magnetnya itu perputaran dari dinamo itu nanti bakal semakin cepat. Ini, kalau gambar diagramnya seperti ini. Pun sebaliknya ketika itu dapat medan magnet yang gede itu dia akan menghasilkan listrik yang besar gitu. Jadi ini ya ada dua, yaitu konduktivitas sama induktivitas, Ohm law sama Faraday. Oke, kita lanjut. Nah, untuk
komponen-komponennya, kita masuk ke komponen ya. Jadi ini ada macam-macam ya komponen elektronik itu. Ada kapasitor, resistor, ada dioda gitu. Terus ntar turunannya juga macam-macam. Nah, yang pertama ini kapasitor ya. Kapasitor ini kalau teman-teman tahu baterai, nah itu cara kerjanya mirip banget sama baterai. Baterai itu kan tujuannya untuk menyimpan daya ya. Nah, begitupun dengan kapasitor. Kapasitor itu berfungsi sebagai penyimpan daya sementara begitu. Nah, untuk bentuknya itu macam-macam. Terus besarannya itu juga macam-macam. Kalau teman-teman bayangkan, jadi listrik kan seringkali dianalogikan sama air ya, gitu ya. Nah, buat mempermudah, teman-teman bisa bayangkan kapasitor ini kayak bak atau ember di kamar mandi kalian, gitu. Besar mikrofaradnya ini kan ada tulisan 4700 UF ini ya. Ini bacanya kan mikrofarad. 4700 mikrofarad. Nah, ini teman-teman boleh bayangkan ini adalah ukuran bak di kamar mandi kalian ya, atau ember di kamar mandi kalian ya, gitu. Terus yang voltase ini teman-teman bisa bayangkan sebentar. Kalau di mikrofarad itu teman-teman bayangkannya itu banyak debit airnya. Kalau di voltasenya ini bisa teman-teman bayangkan itu ember bisa menampung seberapa banyak gitu, seberapa banyak air gitu. Kalau yang mikrofarad itu debit air. Oke, sampai sini apakah ada yang bingung? Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Soalnya ini baru awal juga. Kalau tanya nanti boleh dikumpulin ya. Oke, kita lanjut. Terus di komponen selanjutnya itu ada yang namanya resistor. Resistor ini sebenarnya ada saudaranya juga namanya induktor. Ini mereka sebenarnya mirip, tapi secara fungsi itu beda. Bentar. Kalau teman-teman bayangkan resistor itu kayak itu ya, penghambat. Kalau di sini, kalau gambaran di sini, ini kan screen-nya kelihatan ya. Kalau gambaran di sini, resistor itu mirip sebuah tali yang diikatkan pada suatu pipa. Nah, ketika tali itu semakin mengikat, itu resistor semakin besar ya, maka hambatannya itu semakin besar. Jadi resistor juga sering disebut sebagai hambatan resistor. Kalau secara strukturnya ini di sini itu kayak ada kumparan ya, kelihatan tuh. Di sini kayak ada kumparan, terus di sini itu ada keramik gitu. Itu difungsikan sebagai penghambat. Ini secara struktur awalnya itu mirip induktor. Di induktor itu juga ada kumparannya. Tapi bedanya kalau di resistor itu ada keramik yang difungsikan sebagai itu tadi peredam ya, peredam. Kalau di induktor itu enggak ada keramik. Jadi efeknya apa? Gini. Kalau di resistor itu ketika ada listrik lewat, ya itu cuma ditekan di situ aja. Tapi kalau di induktor itu listrik lewat itu ditekan terus dimasukkan ke dalam ini kayak batang magnet. Di induktor itu bisa kita artikan juga itu penahan arus ya, tapi itu bolak-balik. Ntar bikin arus tertahan jadi bolak-balik karena ada medan magnet begitu. Ini kita bisa memperdalam lagi di hukum Faraday besok mungkin. Oke, next ya.
Terus yang selanjutnya ini ada yang namanya dioda. Nah, kalau teman-teman tahu lampu LED itu adalah salah satu jenis dioda. Nah, namanya aja lampu LED ya. LED emitting dioda, LED. Ini yang terakhir itu dioda. Jadi untuk dioda sendiri ini jenisnya ada macam-macam ya. Salah satunya LED yang mungkin sering kita jumpai. Untuk secara fungsi dioda itu digunakan sebagai penyarah arus. Misal ketika ada arus yang berjalan ke sini, itu dia akan diizinkan karena memang sesuai dengan aturan yang dimiliki dioda ini. Tapi ketika mau jalan sebaliknya, itu dia nggak boleh. Jadi arus itu tertahan di garis lurus ini. Karena dia tidak sesuai dengan aturan dari dioda ini. Oke, ini dioda bentuknya macam-macam. Terus yang ketiga, ini terakhir ya kita. Nah, ini ada yang namanya transistor sama IC atau kepanjangannya itu integrated circuit. Nah, apa itu IC sama transistor? Kalau teman-teman bayangkan, transistor ini mirip sama kayak switch ya secara fungsi. Secara fungsi itu mirip switch. Jadi switch punya dua kondisi lampu, misalnya kalau di penerapan lampu itu kondisi ketika lampu nyala sama kondisi ketika lampu mati ya. Kalau di komputer itu juga ada dua kondisi. Nah, namanya biner. Bilangan biner, dua kondisi itu pakai bilangan biner 0 sama 1. Nanti kita juga belajar sedikit itu ya tentang macam-macam bilangan. Ada biner, heksa, desimal. Desimal ya yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari itu macam-macam. Jadi balik lagi ini, transistor itu cara kerjanya mirip sama switch kalau kita permudah. Jadi pakai transistor ini nanti kita bisa menghidupkan atau mematikan lampu begitu. Di samping sebagai switch, transistor itu bisa juga disebut sebagai itu ya, amplifier. Amplifier itu kalau kita bayangkan mungkin bisa sebagai pembesar arus. Nah, arus itu mau dibesarkan atau dikecilkan itu bisa pakai transistor atau istilahnya amplifier begitu. Itu transistor. Nah, untuk yang lebih kompleks lagi, ini kan transistor kan secara cara kerja sederhana kan mirip sama switch. Tapi ketika switch itu ada jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan gitu ya, itu biar lebih simpel itu dikemas dalam satu yang disebut sebagai integrated circuit gitu. Kalau dalamnya ini isinya transistor semua ini. Kalau juga grid array transistor kecil-kecil banget. Kalau yang terkecil sekarang sampai 0,06 nanometer ya katanya. Kalau nggak salah ya gitu ya. Terus ya di sini kita lanjut. Nah, tadi kan ada yang namanya integrated circuit. Ini switch tapi nggak apa-apain secara fungsi dia bisa digunakan untuk banyak hal, banyak pekerjaan begitu. Tapi ketika kita mau scale up untuk pekerjaan yang lebih kompleks lagi, kita kan perlu pembagian tugas. Ada yang kalau di konsep komputer itu ada yang bertugas sebagai RAM atau penyimpan memori sementara, ada yang bekerja sebagai CPU. Nah, di sini CPU itu sebagai processing unit, terus ada juga yang bekerja sebagai ROM. Read only memory itu untuk menyimpan memori tapi secara kontemporer atau permanen begitu. Kalau RAM itu sementara, temporary. Nah, itu kan ini sebenarnya itu adalah integrated circuit, tapi dia sudah didedikasikan kamu kerjanya sebagai RAM, kamu kerjanya sebagai CPU, kamu kerjanya sebagai ROM. Ada juga yang sebagai jam atau clock. Nah, ini dijadiin satu menjadi kesatuan itu namanya
nanti microcontroller. Nah, ntar kalau kita belajar Arduino itu kita ngapain sih? Nah, di Arduino itu kita memprogram, ya baik itu memprogram CPU, memprogram RAM, dan lain sebagainya. Tapi untuk awal-awal kita lebih seringnya nanti ini ya memprogram ADC dan DAC ini. Nah, mengenai apa itu ADC dan DAC, teman-teman boleh searching nanti ya. Oke, untuk selanjutnya, jadi di dalam microcontroller ini itu ada banyak, ternyata selama perjalanan historis ada banyak yang memiliki ide atau konsep pengembangannya masing-masing. Ada ya tetap ada kelebihan kelemahannya itu. Jadi di sini ada beberapa konsep, kalau kita sebutnya itu arsitektur komputer. Itu ada ARM, terus MIPS, terus itu x86. Kalau kita sering pakai komputer itu kan 32 bit Mas komputernya atau 64 bit. Nah, itu pakai arsitektur x64, x86 begitu. Terus ada PowerPC. Nah, kalau PowerPC ini seringnya dipakai untuk komputer jaringan. Komputer jaringan atau untuk internet begitu. Ada Spark juga begitu. Nah, sedangkan untuk yang digunakan di robotik atau pengembangan robot industri itu ada paling banyak itu pakai ini arsitektur AVR begitu. Oke ya, macam-macam ya ini. Tapi kalau sekarang paling banyak dipakai itu ARM, itu HP, terus Raspberry Pi, terus laptop-laptop zaman sekarang itu banyak yang pakai ARM karena dinilai lebih efisien secara komputasi, juga lebih dinilai efisien secara itu. Terus setelah semua komponen-komponen ini kita kumpulkan, terus kita ingin membangun sesuatu, kita nanti masuk ke pengembangan PCB atau PCB development. Nah, untuk pengembangan PCB development ini macam-macam ya alat yang bisa kita gunakan. Yang mungkin kita nanti bakal praktik menggunakan salah satunya dari browser itu namanya IECDA. Ntar boleh browsing ini. Apa itu KiCad? Sama apa itu IECDA? Oke, pokoknya di sini saya sifatnya itu hanya itu ya, memfasilitasi ya. Nah, dengan untuk ilmunya ini nanti bakal teman-teman gunakan atau enggak itu tergantung dari teman-teman ya. Silahkan boleh dieksplorasi, boleh dikembangkan. Begitu, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya sifatnya hanya memfasilitasi. Kalau mau ada yang tanya, silahkan boleh ditanyakan. Atau ingin mengembangkan sesuatu, saya support, saya dukung ya teman-teman ya. Nah, yang browser ini bisa pakai EasyEDE untuk mendesain PCB ini. Nah, produk-produk dari desain PCB ini biasanya kita sebut sebagai development board begitu, atau papan pengembang. Nah, yang ini nantinya bisa kita gunakan untuk merancang robot gitu ya, terus merancang jaringan terintegrasi IoT atau untuk alat-alat kebutuhan industri lainnya begitu. Itu development board. Nah, untuk produk-produk dari development board itu ada macam-macam ya ternyata teman-teman. Ada macam-macam. Di development board ini, kalau yang sering kita dengar itu ada yang namanya Arduino Development Board. Gitu ya. Meskipun Arduino itu sendiri sebenarnya bisa diartikan sebagai dua hal. Dia sebagai library atau dia sebagai itu tadi development board. Kalau development board itu wujudnya begini. Kalau sebagai library itu nanti kita akan bahas di pemrograman. Itu. Nanti kita ada slide pemrograman ya. Ini bakal lebih seru ini, software engineering.
Oke, Arduino. Terus yang mungkin teman-teman bakal sering jumpai juga besok, itu ada yang namanya Raspberry Pi. Apa bedanya Arduino sama Raspberry Pi? Nah, oke, untuk Arduino sendiri ini lebih kepada komputasi yang nggak terlalu kompleks banget. Sedangkan Raspberry Pi ini cenderung lebih kepada pengolahan data yang sangat lebih kompleks lah gitu. Karena secara ketersediaan CPU dan memori itu lebih besar dari itu Arduino. Untuk Arduino sendiri ini produknya macam-macam ya, nggak cuma ini. Kalau ini ada yang namanya Uno, ada yang namanya Arduino Mini atau Arduino terus Arduino Mega, terus seterusnya. Terus ada juga ini dari Espressif. Nah, kalau yang sering banyak dipakai sekarang untuk pengembangan robotik mungkin ya, atau bahkan di industri itu pakai ini Espressif. Karena apa? Karena ini lebih murah teman-teman. Ternyata ini lebih murah dan lebih kaya fitur daripada apa yang dikembangkan Arduino. Nah, di sini sendiri itu kita bisa melakukan itu integrasi WiFi atau bahkan Bluetooth ya. Kalau di Arduino itu untuk Arduino Uno itu belum ya. Mungkin kalau di Arduino yang lebih besar lain-lain itu udah ada, tapi secara harga mungkin bakal lebih mahal lagi ya. Tapi kalau ini sekitar 80.000 sampai 100.000. Kalau ini misal kita pengen ada fitur WiFi lain sebagainya itu bisa sampai 500.000 teman-teman. Itu mirip sama ini. Ini itu 500 ribuan. Terus ada juga Fruit. Fruit ini mirip sama Arduino ya produknya. Ini juga macam-macam. Terus ada juga Ceiling. Ceiling ini untuk kebutuhan yang tingkatnya industrial ya. Ceiling ini dari Cina. Jadi Espressif sama Ceiling ini sama-sama dari Cina. Begitu. Terus ini kan rata-rata dari luar semua. Terus kalau misalnya ada pertanyaan yang dari Indonesia ada belum Mas? Nah, kita yang dari Indonesia ternyata ada ya teman-teman. Namanya Sensor. Ini yang bikin teman saya Mas Adam. Dia bikin produk namanya Sensor. Jadi teman-teman kalau paham betul mengenai elektronika dasar, terus bisa bikin desain ini PCB, bikin macam-macam, bisa ngembangin sendiri. Ini teman-teman kalau berani itu mungkin besok boleh itu ya berwirausaha menciptakan produknya sendiri, produk dalam negeri. Nah, sama kayak ini Sensor. Terus Mas Sandiko, Mas Fahmi, apakah juga punya sembari itu ya, sembari promosi ya? Saya juga ada sebenarnya teman-teman, tapi nggak saya show di sini karena masih dalam pengembangan. Kalau punya saya itu namanya spill sedikit ya, itu namanya New Robot, New Robot. Itu masih dalam pengembangan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jadi di elektronik ini kan sebagai mainboard, otak, dan sensor. Nah, di sini kita juga bakal membahas mengenai sensor. Sensor di sini ini ibarat itu ya, kalau di tubuh kita itu ibarat panca indera. Dan ini kan di panca indera sendiri kan macam-macam, ada mata, terus ada lidah, terus ada apa? Kulit. Nah, itu kan indera perasa semua ya. Nah, dan fungsinya macam-macam. Begitupun dengan ini di robotik. Robotik itu juga perlu ada yang namanya indera perasa atau panca indera lah kita sebut. Nah, itu untuk panca indera sendiri ada yang namanya ultrasonik, terus tilt atau kemiringan, terus fotosensitif. Ini untuk menentukan besaran intensitas cahaya, terus ada sensor suara, terus ada getaran, vibrasi. Ini bisa kita bikin untuk pendeteksi gempa ya, begitu ya. Terus infrared, nah infrared ini bisa kita bikin jadi remote TV ya, kalau teman-teman ingin bikin jadi remote TV. Terus ada smoke, smoke itu kita bisa pakai untuk
pendeteksi kebakaran. Kalau teman-teman pengen bikin robot atau alat pendeteksi kebakaran. Terus ada path search, ini sendiri saya belum pernah nyoba ya. Jadi di pendeteksi kebakaran itu ada dua, ada flame sensor, sensor api sama sensor sensor apa sebenarnya bahasa Indonesia nih? Asap. Nah, flame sensor ini sendiri, ini cara kerjanya mirip sama photosensitive sensor ya. Jadi ketika ada api gitu, dia bakal mendeteksi. Terus ada laser head. Laser head ini secara cara kerja itu mirip sama ultrasonic. Bedanya kalau ultrasonic itu dia mengirimkan semacam frekuensi suara begitu, kemudian dipantulkan kembali ke sini, kirim kembali. Kalau di laser head sensor ini mengirimkan cahaya atau foton begitu, laser head. Kemudian ada modul jam, ini untuk mengingat waktu. Terus, nah jadi teman-teman kalau yang suka lupa waktu main game pakai ini ya. Terus ada super regenerative module. Nah, ini saya sendiri belum pernah nyoba ya. Terus ada temperature and humidity. Temperature and humidity ini bisa kita pakai untuk menghitung kelembapan suatu area. Nah, ini bisa kita pakai buat penelitian juga, seberapa besar kelembapan di pegunungan ya gitu ya, misal teman-teman, sama seberapa kelembapan di misal daerah pantai. Nah, itu bisa kita bandingkan pakai ini. Terus ada raindrop sensor. Raindrop ini untuk sensor hujan. Terus ada soil sensor, ini untuk sensor tanah. Terus sensor-sensor lain, ini masih banyak ya teman-teman. Nah, kalau dari basis sendiri, sensor itu sebenarnya dibangun dari apa sih? Nah, ya ini sebenarnya tak jauh-jauh dari ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti di SMA, itu belajar tentang kimia sama fisika, nah itu basisnya dari situ. Jadi, kalau bisa jangan benci ilmu ya. Cintai semua ilmu, itu karena nanti bakal pakai ya di kehidupan kita sehari-hari. Termasuk mungkin yang agak membingungkan itu kalkulus. Nah, kalau teman-teman nanti di SMA ketemu sama kalkulus, kalkulus ini ngitung ribet-ribet dipakai buat apa sih? Nah, itu banyak kepakai ya teman-teman ternyata. Itu kalkulus kalau zaman sekarang itu banyak dipakai untuk statistika, pengolahan data. Nah, itu nanti larinya juga bisa ke machine learning atau kecerdasan buatan. Itu banyak bersinggungan nanti sama kalkulus dan statistik. Jadi itu akan benar-benar bermanfaat ya. Kalau teman-teman nanti tertarik sama itu pengembangan kecerdasan buatan gitu. Terus kita lanjut ya, kita masuk ke bagian software engineering. Jadi di software engineering itu ada dua istilah ya teman-teman. Istilah apa itu programming dan apa itu coding. Nah, apa sih itu coding dan programming? Singkatnya aja ya teman-teman. Jadi kalau coding itu lebih kepada seni penulisan sebuah karakter, begitu coding. Kayak misal, C singkat. Nah, ini kan jadi kalau kita masuk ke programming itu kan bahasa pemrograman itu macam-macam. Dari bahasa itu sendiri itu secara penulisan itu sebenarnya juga macam-macam teman-teman. Ada macam-macam cara. Dan untuk biar kita komputasinya maksimal, kita perlu menentukan cara penulisan yang efektif dan efisien. Baik itu efektif dibaca oleh mesin pun efektif dibaca oleh kita ya sebagai programmer manusia. Karena ketika cuma efektif dibaca oleh mesin tapi tidak efektif dibaca oleh manusia itu juga akan menjadi kesulitan ketika ada error. Kita ingin memperbaiki error itu jadi bingung ya. Bagaimana caranya bisa
melakukan debugging atau menganalisa, menginspeksi letak error yang ada. Nah, itu untuk coding. Sedangkan programming itu, apa sih programming? Programming itu sendiri lebih dekat sama yang namanya perancangan langkah. Itu programming. Jadi kalau kita ada bikin masakan ya, contoh analoginya kita mau masak sesuatu, itu kan ada langkah-langkahnya. Misal kita pengen goreng telur. Goreng telur kan ada langkah-langkahnya untuk menyiapkan wajan, terus menyiapkan minyak, terus menyiapkan telur, itu ya yang terpenting jangan lupa. Terus kompor, itu kan ada langkah-langkahnya. Yang pertama misal pecahkan telur di atas kompor, itu kan menjadi sebuah langkah. Nah, langkah itu yang seperti kita bahas kemarin itu kita sebut sebagai algoritma. Nah, untuk pembangunan algoritma itu sendiri itu disebutnya itu tadi programming. Nah, terus yang ketiga ini mechanical. Mechanical ini sendiri kalau yang kita sebutkan tadi lebih kepada otot dan dia sebagai penggerak ya. Kalau di sini istilahnya itu penggerak dan actuator. Kalau misal teman-teman mau cari apa itu actuator, actuator adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, gitu ya. Ini cara kerjanya mirip sama otot kita. Otot kita kan mengubah enzim-enzim protein menjadi energi gerak, gitu. Kalau di robotik ini enzim-enzimnya itu namanya listrik, gitu ya, pakainya listrik. Nah, ini ada beberapa, ada motor stepper, terus dinamo biasa, macam-macam. Terus ini relay ini masuk ke actuator juga ya teman-teman. Terus ada piston, solenoid, ya ini pokoknya macam-macam lah. Oke, kita kan tadi masuk ke programming ya. Nah, jadi di programming ini sendiri sebenarnya itu ada dua macam pemrograman. Yang pertama itu pemrograman tradisional atau pemrograman konvensional. Terus yang kedua itu ada machine learning. Jadi apa sih machine learning? Sebenarnya machine learning itu ya pemrograman teman-teman. Nah, bedanya apa? Jadi kalau di pemrograman konvensional itu kita melakukan pemrograman dengan cara melakukan deklarasi algoritma terlebih dahulu. Jadi kita mendeklarasikan aturan, rules di sini. Terus kita ada data, bahan ini sebagai data, terus alatnya ini bukan alat sih, apa ya? Ya algoritma, rules ini diproses, kemudian kita akan menghasilkan jawaban. Berbeda dengan machine learning. Nah, kalau machine learning itu kita malah sebaliknya, kita ada jawabannya, kita ada datanya, sedangkan yang mau kita hasilkan itu bukan jawaban, tapi aturan atau algoritma, begitu. Itu machine learning. Jadi sama-sama pemrograman, tapi dia dua buah model yang berbeda. Yang pertama itu kita kalau di pemrograman konvensional, kita tujuan dari pemrograman itu adalah untuk mendapatkan hasil, begitu. Kalau di machine learning itu malah sebaliknya, kita udah punya jawabannya, tapi kita pengen dari jawaban itu sebenarnya apa sih proses yang bisa digunakan, atau apa sih fungsi yang digunakan untuk mendapatkan data ini. Nah, ini. Jadi kita nyari fungsinya, rules. Atau bisa juga dianalogikan begini ya. Kalau di pemrograman konvensional itu jadi kita di sini mendeklarasikan langkah-langkahnya atau algoritma itu tadi.
kemudian kita udah siapkan datanya, misal telur, terus terigu, atau itu seberapa banyak, terus programnya ini langkah-langkahnya, nah, barulah jadi telur goreng, begitu misal. Berkebalikan sama machine learning. Nah, machine learning itu juga sama-sama pemrograman, tapi dia pemrograman untuk mendapatkan program, nah, gitu. Jadi pemrograman untuk mendapatkan program. Jadi kalau misal kita tadi udah ada data, telur, terigu, gitu ya, macam-macam, sama minyak gitu misal, kita udah ada prediksi outputnya juga di sini. Jadi dari telur terigu ini kita nanti bisa bikin roti misal ya, bisa bikin roti, atau bisa bikin telur goreng begitu. Kita udah tahu prediksi outputnya, tapi untuk membuat itu kita langkahnya seperti apa sih? Nah, itu yang kita cari kalau di machine learning. Kita cari fungsi ya, atau program. Kalau misal di ini juga ada analogi lagi. Kita punya, kalau di pemrograman konvensional, kita punya data sama program. Nah, dari data sama program itu, kita bisa menentukan apakah data, dengan program ini, kita bisa menentukan apakah data yang masuk ini, itu data anjing atau data kucing, begitu. Sedangkan kalau di machine learning, itu kita punya data anjing sama kucing, juga kita punya prediksi datanya. Kita punya prediksi datanya, kalau itu memang anjing sama kucing. Tapi yang kita cari itu adalah, kalau di sini itu kita sebutnya juga sebagai model atau fungsi ya, model. Nah, kita cari gimana caranya dia, machine learning ini menentukan apakah ini anjing atau kucing. Bagaimana caranya menentukan, nah itu yang kita cari. Begitu. Oke, saya kira itu aja yang bisa dibahas untuk pertemuan minggu ini. Untuk pertemuan besok kita akan lebih masuk ke pembahasan alat ya. Kalau tadi kan komponen, kalau besok di alat. Sama kita akan lebih menyelami ini terkait tentang pemrograman. Tapi sebelum kita masuk ke, mungkin ya kalau teman-teman bisa diajak maraton ya, nanti bakal saya kenalin ini sama yang namanya machine learning, karena ini banyak banget kepakai di kehidupan kita sehari-hari sekarang. Nah, untuk bisa loncat ke sini, kita perlu memulai dari sini dulu, dari yang simple. Kalau yang dari ini pun nanti semisal kita bisa loncat ke sini, itu pun kita nggak terlalu dalam banget ya teman-teman. Kalau terlalu dalam itu nanti tingkatannya udah kuliah itu. Kalau awal-awal mungkin cuma bagaimana implementasinya, penerapannya di apa aja, itu kita bisa pelajari dikit-dikit itu machine learning. Tapi untuk mempelajari ke sana, kita perlu mulai dulu di traditional programming atau pemrograman konvensional. Jadi besok kita akan bahas lebih lanjut mengenai pemrograman. Sampai untuk biar kita memperdalam pemrograman itu nggak bingung, kita perlu belajar juga tentang konsep dari komputer ini ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, konsep dari macam-macam ini kita sedikit belajar mengenai komunikasi data. Ntar kita belajar data. Itu ya teman-teman. Belajar data sambil diikuti sama praktik penggunaan alat-alat ini, sensor-sensor ini. Nah, semoga itu bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Kalau kita mau coba pemrograman Arduino, Mas, gimana? Nah, ini ada namanya website Walkly. Ya, teman-teman bisa buka ya. Kelihatan tuh? Website Walkly ini gratis. Ini teman-teman bisa login atau bisa langsung nyoba. Kita masuk Walkly. Nah, di sini ada beberapa development board. Di antaranya ada Arduino Uno, Arduino Mega, sama Espressif. Nah, Espressif ini sendiri sebenarnya macam-macam ya. Kalau kita lihat produknya. Ini Espressif 32, terus yang kecil itu ada Espressif 12, Espressif 8266, lain seterusnya. Nah, kalau yang ini Espressif 32, teman-teman bisa coba.
Bahkan di sini ada Raspberry Pi ya. Raspberry Pi itu wujudnya seperti apa? Nah, wujudnya itu seperti ini ya. Raspberry Pi. Oke, kita coba salah satu. Ini ada beberapa modul juga. Teman-teman bisa coba. Oke, udah masuk. Jadi di pemrograman Arduino awal, itu penampakannya seperti ini ya. Kalau kita mau coba simulasinya bisa di website ini. Tapi untuk pemrograman Arduino aslinya, seperti yang sudah saya share kemarin di grup, teman-teman kalau belum ada laptop bisa pakai aplikasi HP yang namanya Android Arduino. Android Arduino. Teman-teman bisa coba aplikasi ini. Ini untuk melakukan pemrograman ini, Arduino ini, menggunakan HP Android. Tapi kalau kita punya laptop, kita bisa melakukan pemrograman menggunakan Arduino IDE. Ini ya. Teman-teman bisa download di website resminya ini, arduino.cc ini. Entah kita menyelam ini ya, di sisi software engineering, kita belajar sedikit tentang bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman itu sendiri kan macam-macam ya. Ada C++, JavaScript, terus Java, terus Golang yang paling ngetekan itu. Nah, Arduino itu menggunakan bahasa pemrograman apa sih, Mas? Nah, kalau di Arduino itu dia menggunakan bahasa C ya, atau C++ ya, gitu ya. Nah, untuk basis kita nanti juga akan belajar bahasa C atau bahasa mesin embedded begitu. Untuk di Windows, teman-teman bisa download ini, Arduino IDE, kalau punya laptop. Atau teman-teman bisa juga pakai namanya Visual Studio. Visual Studio. Sebenarnya ada banyak alat ya yang bisa teman-teman pakai. Pakai Notepad pun sebenarnya teman-teman juga bisa. Kalau cuma mau nulis ya, tapi untuk kompilasi kita perlu compiler. Nah, untuk tag editor yang udah ada compilernya ini, kita menggunakan Arduino IDE. Nah, ntar kita juga akan belajar apa itu compiler di pertemuan selanjutnya, pembahasan pemrograman atau software engineering. Kalau singkatnya, compiler itu semacam semacam Google Translate ya, semacam Google Translate teman-teman. Tapi dia Google Translate dari bahasa manusia atau high level language ke dalam bahasa mesin. Itu yang dikerjakan oleh compiler. Bahasa mesin itu apa? Bahasa mesin itu adalah kalau secara wujud dia menggunakan bahasa biner. Bahasa biner. Kalau kita tadi bahas saklar, biner itu kan dia punya dua posisi, 0101. Nah, pemrograman sendiri sebenarnya kita itu membangun cara bagaimana kita bisa mengontrol ini, saklar ini. Tapi saklar itu ribuan. Nah, karena saklar ribuan, kita nggak bisa mengontrol ini satu-satu, makanya kita perlu bahasa pemrograman. Mudahnya seperti itu. Nah, wujud binary itu seperti apa? Binary itu seperti ini ya. Kalau teman-teman suka film hacker, kok mirip sama tanda ya gimana Mas Ian? Ada yang mau tanyakan? mirip kode-kode ya Kak, mirip kode. Ya, kita ntar bikin kode-kode. Nah, kita langsung praktik aja ya teman-teman di sini. Kita akan coba mulai bikin kode. Misal kita, jadi
Ini kan kita udah punya Arduino ya. Ini kan simulasi. Kita udah punya Arduino. Terus di sini ada tag editornya untuk nulis kode. Nah, gimana caranya nulis kode ini ke sini? Misal kita mau praktek ngidupin matiin lampu. Paling simpel itu, ngidupin matiin lampu. LED. Oke. Nah, dari LED ini kita sambungan ya. Ini kan kalau LED itu kan ada dua posisi kutub. Dua posisi kutub, namanya kutub anoda sama kutub katoda, kutub positif sama kutub negatif. Nah, untuk kutub negatif kita demonstrasikan singkat aja ya. Itu kita sambung ke ground. Ground. Terus kutub positif itu kita sambungan ke pin-pin digital ini, pin-pin DAC ini. DAC ADC ini. Itu yang tadi saya sebut. Jadi untuk awal-awal kita di arsitektur komputer itu akan lebih sering bermain sama ini, ADC sama DAC. Lebih dalam lagi kita belajar tentang clock, lebih dalam lagi kita belajar tentang ini, RAM sama CPU. Nah, untuk awal-awal kita belajar ini, input-outputnya, ini bebas ya teman-teman. Misal tak kasih ke pin 8. Nah, ini kan nyambung. Terus untuk programnya seperti apa? Nah, itu teman-teman kalau bingung, ini bisa aja mas, nah, gitu. Teman-teman bisa searching ya. Nah, jadi di sini kita belajarnya itu bukan sekedar cara pakai alat, tapi kita belajar bagaimana kita memiliki kebiasaan untuk mencari tahu. Yang penting sebenarnya malahan. Arduino let example. Nah, ini ya. Ini ada contohnya kalau teman-teman search yang mungkin bisa disiapkan ini ada LED, terus Arduino Uno, terus kabel jumper sama resistor. Nah, untuk pemrogramannya ini teman-teman mungkin bisa copy satu-satu. Terus yang loop juga. Kita coba start ya. Apakah ntar ada error? Harusnya ada error. Nah ini. Kalau teman-teman nemu error begini, itu jangan bingung ya. Itu teman-teman boleh dibaca pelan-pelan. Kalau misal bingung, teman-teman caranya gini. Ini di copy atau terus teman-teman copy di Google. Itu cara mencari titik terang sebuah permasalahan ya. Itu paling simpel dengan cara seperti itu. Copy paste, copy paste. Nah, ini errornya di mana? Kalau kita baca ya, teman-teman. Error LED was not declared in this scope. Nah, jadi LED ini itu belum dideklarasikan di programnya ini. Caranya untuk mengatasi masalah ini, kita perlu dulu mendeklarasikan
LED-nya itu di pin berapa sih? Nah, gitu. Kalau kita menggunakan pin digital 0, itu maka teman-teman deklarasikan gini. Jadi LED ini di pin nomor 8, begitu. Atau teman-teman kalau nggak pakai ini, nggak pakai definisi ini, teman-teman boleh langsung dideklarasikan ini ke 8. Tapi kalau teman-teman mau langsung begini, itu repotnya ketika teman-teman pindah ini ya, pindah posisi pin. Arduino malah hilang, kehapus teman-teman. Kita coba dari awal ya. Pokoknya itu tadi, ketika program ini perlu banyak perubahan, ini kan pin 8 kan harus dideklarasikan di sini, juga di sini. Nah, kalau teman-teman pindah pinnya, itu kan harus ganti satu-satu. Nah, biar nggak ganti satu-satu, teman-teman bikin aja variabelnya. Gitu. Jadi namanya LED. Nah, ntar kita juga di komunikasi data, itu kita belajar macam-macam ya. Ada istilahnya variabel, terus looping, dan lain sebagainya. Itu di pertemuan lanjut. Tapi kalau ini cuma percobaan singkat aja ya teman-teman. Teman-teman nanti setelah ini bisa coba sendiri ya. Bisa, kalau di web ini bisa coba di HP, bisa coba juga di laptop. Ground pin 8 ke 8. Nah, ini kan udah. Oke, kita coba run ya. Semoga bisa. Oke, lampu nyala ya teman-teman. Jadi sebagai catatan juga, ketika kita mau ganti ini, kita itu perlu save dulu. Caranya save itu Ctrl S, atau save. Kita baru melakukan kompilasi. Kompilasi itu apa? Kompilasi itu tadi ya. Jadi kita mengubah bahasa manusia ini, high level language, menjadi bahasa mesin, bahasa biner yang gampang dipahami oleh mesin. Nah, itu kita coba lakukan kompilasi dengan start ini. Oke, kok lampunya nggak hidup, Mas? Nah, lampunya nggak hidup karena kita menempatkan ini itu di pin 8, sedangkan di program itu pin 9. Tapi kalau kita mau coba pindah ya, kita coba pindah pin 9. Kita save programnya, kita lakukan kompilasi. Nah, dia akan hidup. Oke Mas, gimana caranya kita mau ngidupin matiin lampu? Kedip-kedip gitu ya. Kita cari programnya. Kita belajar itu nggak harus tahu dulu
kita bisa belajar dengan cara mencari tahu, gitu. Jadi jangan minder ya teman-teman. Sekarang itu di internet itu apa-apa udah tersedia, teman-teman tinggal ada kemauan atau enggak buat nyari, itu aja sih sebenarnya. Blinking LED example gitu ya misal. Untuk bikin blinking secara singkat mungkin teman-teman bisa deklarasiin gini ya. Terus 1 detik. Nah, setiap 1 detik sekali itu komputer ya, LED bakal nyala mati. Kalau nyala itu high, kalau mati itu low. Tapi ketika antar teman-teman belajar transistor, itu teman-teman juga belajar mengenai istilah itu ya, pull up sama pull low. Jadi kadang high itu nggak mesti hidup, juga kadang low itu nggak mesti mati. Bisa kadang low itu sebagai bawaan default gitu, itu malah sing hidup. Sedangkan high itu malah sing mati. Itu ntar belajar di bagian transistor. Kita mungkin nanti akan sedikit-sedikit belajar transistor ya. Ini ya, lampunya kedip-kedip ya. Kelihatan nggak teman-teman? Di situ. Delay 1000 itu artinya 1 detik. Setiap 1 detik itu lampu bakal berkedip. Nah, di pertemuan besok kita akan belajar apa itu setup, apa itu low, terus apa itu digital red, delay. Ini ya, macam-macam kata kunci ini kita akan pelajari. Nah, sebelum ke pertemuan minggu depan mungkin teman-teman bisa searching-searching dulu itu tentang fungsi-fungsi dari Arduino. Ini ya macam-macam ya teman-teman. Kalau mau searching. Ya, kita itu dulu. Selanjutnya untuk lebih detailnya, lebih dalamnya kita bahas di pertemuan besok. Dikit-dikit ya teman-teman. Yang penting itu konsisten gitu. Belajar itu nggak harus banyak, yang penting ada progres. Oke ya teman-teman. Apakah dari sini ada yang pengen teman-teman tanyain? Ini akeh banget loh sebenarnya mau ditanyain. Yo, Mas Sevin. Yo silakan Mas, kita mau resen mau. Apa bingung nih dari semua udah kita bahas tadi ya. Nah, kalau bingung malah sekalian ditanyain. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang pengen ditanyain, semoga itu bisa jadi bahan percobaan teman-teman ya. Bahan bermain teman-teman. Karena kalau di sini sendiri, misal ya, tak share screen lagi ya.
di sini itu ada banyak banget modul-modul yang bisa teman-teman coba. Yang mungkin teman-teman nanti pengen ngembangin drone, nah itu teman-teman bisa belajar gimana caranya ngontrol stepper motor. Stepper motor itu apa? Itu. Jadi Arduino ini bisa kita pakai buat bikin macam-macam ya. Bisa bikin drone, bikin alat-alat robot macam-macam gitu. Ini teman-teman bisa coba modul-modulnya. Itu. Setelah teman-teman ntar berhasil nyoba ini, kita ntar praktik beneran ini, pakai alatnya. Nah, itu bakal lebih seru, teman-teman. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, semoga dari ini saja itu udah bisa jadi bahan buat teman-teman belajar ya. Yang penting itu gerak. Langsung praktik. Nah, itu aja. Kalau nggak ada yang pengen ditanyain, kita akhiri saja ya pertemuan ini. Yaitu, saya stop record dulu.